Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Novalina, guru bidang studi fisika di SMK Mafil Duror 2 Jember. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Tadulako. Berikut adalah video pembelajaran saya, aksi 2, debit dan asas kontinuitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, maka kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh Faris. Ya, silakan Faris. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rocky. Rocky kemana Rocky? Sakit. Rocky sakit. Terus siapa lagi? Belum. Abdul Hamid Isbat. Kemana Abdul Hamid Isbat? Sakit. Sakit juga. Kemudian siapa lagi? Sultan. Sultan kemana Sultan? Sakit. Sultan sakit juga. Siapa lagi? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Kemana Salman? Sakit. Sakit juga. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 5 orang. Semuanya sakit ya? Ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman yang sakit segera diberikan kesehatan supaya bisa belajar bersama-sama kita kembali di kelas ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang debit dan asas kontinuitas. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fluida statis. Nah, debit dan asas kontinuitas ini adalah fluida dinamis. Jadi, masih ingatkah kalian fluida statis kemarin kita belajar apa saja? Fluida statis? Tekanan hidrostatis. Kemudian apa lagi? Hukum Pascal. Hukum Pascal kemarin kita juga praktikum di lab ini ya. Terus apa lagi? Hukum Archimedes. Nah, fluida statis itu adalah fluida yang diam, tidak bergerak. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah fluida dinamis. Berarti kebalikannya dari fluida statis. Berarti kalau fluida dinamis, fluida yang bergerak. Ya, nah, kalau Haris. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kenapa kita harus belajar debit dan asas kontinuitas. Yang pertama, melalui kegiatan eksperimen lab virtual berupa PET simulasi, peserta didik dapat menentukan debit aliran berdasarkan volume dan waktu dengan benar. Kemudian setelah menentukan debit fluida, peserta didik dapat menganalisis pengaruh luas penampang terhadap laju fluida dalam pipa dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan konsep debit fluida dan prinsip kontinuitas dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menuliskan beberapa variabel A yang akan ditentukan kecepatan fluida dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah memasukkan data variabel A, peserta didik dapat mengisi tabel hasil percobaan A dan kecepatan. A itu luas penampang dan V kecil itu kecepatan dengan benar. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir, setelah menganalisis data hasil percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan persamaan kontinuitas
di depan kelas dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang Bu Guru punya video pembelajaran. Diperhatikan di layar, silahkan diperhatikan semuanya ya. Diperhatikan, disimak baik-baik. Nah, ini ada seorang anak yang sedang membantu ayahnya mencuci mobil. Kalau kan pertemuan yang lalu mencuci mobilnya di tempat cuci mobil pakai pompa hidrolik kan ya? Ya. Nah, sekarang bapak ini mencuci mobilnya bersama dengan putri tercintanya, yaitu pakai selang. Saya ulangi lagi ya, perhatikan kembali. Nah, ini mencuci mobil di depan rumahnya menggunakan selang begitu. Nah, supaya airnya, pancaran airnya itu jauh mengenai mobilnya, apa yang dilakukan anak tersebut? Perhatikan videonya itu ya. Kemudian bagaimana pengaruh ukuran selang terhadap kelajuan? Sudah dipahami ya orientasi masalah kita hari ini? Nah, ini ya orientasi masalahnya. Apa yang dilakukan anak pada gambar agar jarak pancaran air menjadi jauh? Bagaimana laju aliran air saat jarak pancarnya jauh? Jadi kan tadi kan belum ditekan itu lubangnya kan ya. Terus kalau ditekan gimana kecepatannya? Apa semakin lambat, apa semakin cepat? Nanti kita akan selidiki. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran lubang selang tersebut terhadap laju aliran air? Nah, ketiga masalah ini kita akan menyelidiki lewat praktikum di lab virtual. Nah, sekarang kita akan duduk bersama kelompok. Silahkan kelas 10 TKR duduk bersama kelompok masing-masing. Kelompok 1 silahkan duduk bersama dengan teman kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Guru akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik tentang debit dan asas kontinuitas. Silahkan kalian melakukan kegiatan literasi dengan membaca bahan ajar debit dan kontinuitas. Silahkan dibaca di komputer masing-masing. Sudah semua membacanya? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru ingin menampilkan video tentang debit dan asas kontinuitas. Ya. Persamaan kontinuitas merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda. Pada persamaan kontinuitas ini dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk dalam sebuah penampang, akan keluar dari penampang yang lain, namun masanya berbeda. Di seluruh titik penampang memiliki debit yang sama. Nah, itu adalah video tentang debit dan asas kontinuitas. Ya, dilihat di layar. Lihat di layar. Ada contoh soal. Silahkan dibaca, kemudian didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya, dikerjakan bersama-sama. Diskusi dengan teman kelompoknya tentang soal itu dikerjakan. Diskusi.
dahulu ini. Karena untuk mencari Ki sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Jadi sama alil wafa dicari luas penampangnya terlebih dahulu. Ya. Oke. Kemudian ini juga ada satuannya. Ki1 sama dengan Ki2, nilainya konstan. Oke. Sekarang kalian pahami LKPD. Sudah pegang LKPD semua kan ya? Ya. Kita akan melakukan penyelidikan. Silahkan dibaca LKPD-nya. Silahkan dibaca. Ini langkah kerja penyelidikannya, langkah kerja eksperimennya dipahami. Sambil dibuka, ikuti langkah kerjanya. Nah, sekarang kalian lakukan praktikumnya dengan membuat aliran pipa kecil dan pipa besar dengan luas penampang sesuai yang kalian inginkan. Ya, asalkan ada dua penampang nanti, ada yang kecil dan ada yang besar. Berapa saja luas penampangnya boleh, terserah. Bisa? Bisa. Dari data tersebut nanti kita akan menyusun data percobaan untuk presentasi. Sudah selesai menganalisis datanya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan tertib dan asas kontinuitas. Saya sebagai moderator, Sapil sebagai penyanyi, Riki sebagai penyanyi, Ariel sebagai penyanyi, dan Rahman sebagai penulis. Dengan luas penampang dengan kecepatan aliran pada pipa. Jawab berbanding lurus berdasarkan data hasil percobaan. Semakin besar luas penampang, maka kecepatan aliran pada pipa akan semakin besar. Nomor 2. Bagaimana besar debit aliran pada pipa 1 dan 2 di setiap luas penampang? Apakah ada perbedaan? Jawab, ada perbedaan pada nilai debit pipa 1 dan pipa 2, tetapi ada pula debitnya yang sama, yaitu hasil percobaan nomor 3 dan 2. Kesimpulan, pada saat seorang anak menyiram menggunakan selang, anak tersebut menekan lubang selang agar jarak pancarannya menjadi jauh sehingga kecepatan alirannya menjadi lebih cepat. Hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran pada pipa adalah berbanding lurus. Berdasarkan data hasil percobaan, semakin besar luas penampang, maka kecepatan alirannya pada pipa akan semakin besar juga. Mungkin ada pertanyaan di kelompok lain. Apakah prinsip kontinuitas pada percobaan terbukti? Ya, terbukti berdasarkan data hasil percobaan nilai debit pipa 1 dan pipa 2. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Kelompok lain menanggapi ya, ketika namanya presentasi di depan silahkan menanggapi.
3 dan kelompok 4. Oke, sudah dilakukan praktikum, kemudian sudah presentasi masing-masing kelompok. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya. Kita akan menyimpulkan, kita bersama-sama akan menyimpulkan. Yang pertama, kesimpulannya adalah hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran pada pipa. Di percobaan yang kalian lakukan, luas penampang apakah berpengaruh terhadap kecepatan aliran fluida? Berpengaruh ya? Ya, berpengaruh. Semakin besar luas penampangnya berdasarkan data percobaan yang kalian lakukan, semakin besar luas penampangnya, maka kecepatannya semakin semakin melambat. Jadi kalau semakin besar nih luas penampangnya, maka kecepatannya akan semakin melambat. Begitu juga sebaliknya, kalau luas penampangnya diperkecil, maka kelajuannya atau kecepatan alirannya semakin semakin cepat. Kemudian, apakah besar debit pada pipa 1 dan pipa 2 itu besarnya sama? Ya, berdasarkan data percobaan yang kalian lakukan, besarnya sama? Ada yang sama dan ada yang tidak sama. Begitu tadi ya yang saya lihat. Nah, seharusnya di teori prinsip asas kontinuitas debit Q1 dan Q2, debit antara pipa 1 dan pipa 2 itu harusnya sama. Ya, kalau punya kalian tadi tidak sama, hanya selisih kecil saja nilainya. Tadi pipa 1 di kelompok 1 misalkan saya lihat Q1 4,9, Q2-nya 5. Jadi itu tidak masalah ya. Mungkin kalian pada saat mengambil data percobaan ada kesalahan dalam mengukur kecepatannya atau mengukur luas penampangnya, begitu ya. Tapi harusnya kalau percobaannya benar dan tepat, Q1 dan Q2 itu harusnya sama, begitu ya. Kemudian tadi kalian juga sudah menggambar grafik antara luas penampang dan kecepatan fluida. Jadi semakin besar luas penampangnya, kecepatannya semakin semakin melambat. Baik, demikianlah kesimpulan pembelajaran hari ini. Seperti biasa, di kelompok yang hasil datanya mendekati teori yang sudah kita pelajari itu, saya lihat tadi ada di kelompok 4. Ya, kelompok 4 itu hasil percobaannya itu antara Q1 dan Q2 itu dari keempat percobaan itu sama. Hanya di percobaan keempat yang nilainya selisih sedikit saja. Jadi mengerjakannya mungkin lebih teliti daripada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, silakan kelompok 4. Saya akan memberi hadiah seperti biasa, akan memberi hadiah ya. Ayo Maulana, siapa tadi? Maulana, Rozak dan Dani. Ini adalah hadiah untuk kelompok 4, hadiah untuk kelompok 4 karena percobaannya mendekati sempurna, gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Kalau sudah seperti biasa, kalau sudah percobaan, sudah dibahas, sudah kesimpulan, maka kita akan mengerjakan post test. Post test ini adalah kerja mandiri. Jadi masing-masing anak mengerjakan secara mandiri, tidak saling berdiskusi lagi. Ada 6 soal. Saya akan bagikan 6 soal, waktunya adalah 30 menit. Silahkan dikerjakan masing-masing.
Sudah dikerjakan? Sudah. Silahkan ketua kelas Faris mengambil jawabannya temannya. Yang lain duduk biar Faris yang ngambil. Ayo Faris diambil. Jadi Faris yang berdiri saja. Terima kasih Faris. Oke, baik. Sudah dikerjakan semua post-testnya? Oke, sudah dikumpulkan juga ya. Baik. Baiklah. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya adalah kita akan belajar persamaan Bernoulli untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini sampai di sini dulu. Sebelum pembelajaran diakhiri akan dipimpin doa oleh Faris. Silahkan Faris dipimpin doa sebelum pembelajaran diakhiri. Pembelajaran ini diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.